Wak, pada saat itu juga dia dengarlah ada suara bisikan cewek di telinga kirinya bilang, mati, mati, bunuh. Nah setelah mendengar ini, si Nanda tahu nih apa yang sedang dia hadapi. Jangan-jangan ini yang ada di telinganya si Idang sama si Aina waktu itu tuh. Dia berusaha sekuat tenaga dia untuk menghiraukan, dan dia tetap berusaha agar pikiran ini nggak kosong, Wak. Tapi tetap aja ada bisikan itu, mati, mati, bunuh. Tetap aja kayak gitu. Tapi mungkin karena memang udah nggak kuat dengar bisikan itu, Wak, ya. Nanda ini dilawan, diteriak, dia ngomong apa? Aku nih takut neraka, bunuh diri itu balasan neraka, kata dia gitu. Itu terus diulang-ulang sama dia. Nah setelah dari itu langsunglah si Nanda ini berlari dia lagi ke rumah Pak RT. Udah nggak peduli lagi mau marah mau nggak, Pak RT ini belum istirahat mungkin sama lagi. Pokoknya aku pergi aja ke sana. Rumah kontrakan nggak ada dikunci-kuncinya lagi, dibiarkan aja lah pintunya tutup buka. Sampai nggak pakai sendal si Nanda waktu lari rumah Pak RT itu. Kasian ya. Udah nyampe rumah Pak RT dia langsung telepon mamanya, Mak tolong jemput aku nggak mau lagi tinggal di rumah ini. Biarlah aku PP jarak jauh nggak apa-apa, yang penting aku nggak di rumah ini, kata dia. Betul aja, Wak. Akhirnya si Nanda langsung dijemput mamanya. Nggak mau lagi dia balik ke rumah itu, dan barang-barang Nanda yang masih ada dalam rumah kontrakan itu ditinggalkannya sampai akhirnya nanti Pak RT yang bantu untuk mengurusi barang-barang si Nanda, terus diangkut lagi ke rumah orang tuanya. Nah sejak kejadian itu, Wak, Nanda, Bawai sama Idang selek. Udah nggak tahu lagi nih si Nanda gimana kabar si Bawai sama si Idang ini. Tapi menurut si Nanda setelah kejadian itu Bawai juga ikutan cabut. Kalau Idang cabut pastilah orang dia pernah kerasukan kan di situ. Ini si Bawai sama juga, Wak, polanya kayak si Nanda. Nggak ada yang berani kayak ya kita mau pindahan, kita baliklah ke rumah, kita sapu, kita kemasi barang-barang kita. Ini nggak, tiga-tiganya kabur, bener-bener kabur. Sampai nggak mau tuh berdatang pagi-pagi, siang-siang tuh nggak mau. Pokoknya mereka nggak mau balik lagi ke rumah itu. Mereka suruh lah Pak RT yang ngemasin barang, Wak. Untung baik Pak RT kalian. Nah dari cerita ini, Wak, kalau misalnya mau diurutkan lagi nih dari pesan jin rahimah itu, jin-jin ini atau setan-setan ini merasuki orang-orang yang pikirannya lagi galau, lagi kacau, lagi campur aduk, ya kan? Si Aina gegara dia galau, si Idang gegara dia galau juga habis berantem sama pacarnya. Si Nanda hampir aja, ya kan, gegara dia ngerasa udah nggak ada lagi yang peduli sama dia, kawan-kawan dia, saudara udah nggak peduli, bahkan Pak RT juga sempat tidak memedulikan aku, sedih, nangis, campur aduk. Situ setan masuk ini. Makanya kalau kalian nggak kuat iman, setan gampang kali masuk, Wak. Ya kalau misalnya bisikannya masih bisa tolerir, kalau bisikannya nyuruh kalian, si Nanda tuntung bagus diteriakinnya tuh, bunuh diri tempat neraka, bunuh diri tempat neraka. Aku takut sama neraka. Untung kuat imannya, Wak, ya. Jadi makanya, Wak, perbanyaklah tuh sholat, doa, zikir ya, supaya kita dijauhi itu sama setan-setan itu. Untung masih panjang umurmu, Nanda. Nanda, ya ampun. Nah lokasi dan bagaimana bentuk rumahnya memang Nanda nggak ngasih tahu sama aku, dan nggak usah juga lah kita tahu ya, Wak, ya. Siapa tahu itu rumahnya memang udah ditempatin sama orang, nanti takut pula dia. Dan kalau memang ada yang nempatin rumah itu, semoga kalian baik-baik aja lah, Wak, ya. Oke, udah cukup merinding. Satu cerita lagi, dan ini nggak kalah menyeramkan. Nah, yuk kita langsung masuk. Sirat aku dulu ya, baru kulanjutkan. Nah kisah terakhir ini, Wak, berasal dari Wawa Anonim, karena dia minta untuk namanya disamarkan aja. Kita kasih aja namanya Bunga, Wak, ya. Nah jadi, Wak, sebenarnya dari kelas 4 SD Bunga ini memang sudah memiliki kelebihan lah untuk bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat, makhluk tak kasat mata maksudnya. Nah pertama kali dia melihat sosok makhluk tak kasat mata itu adalah sosok anak kecil dan sosok nenek-nenek, Wak, yang waktu itu lagi berada di bawah meja makannya. Nah waktu itu, Wak, dua sosok yang dilihat sama si Bunga ini kedua-duanya dalam keadaan basah kuyup gitu, Wak, terus pucat lagi. Nah karena memang waktu itu si Bunga masih kecil kan, Wak, dia langsung lari ke mamanya. Dia bilang, Mama, ada orang di bawah meja makan, katanya ada dua, ada anak kecil sama nenek-nenek, kata dia gitu. Nah orang tuanya waktu itu mikir, jangan-jangan ada maling ini, ya kan. Langsunglah orang tuanya ngecek ke bawah meja itu, nggak ada apa-apa. Mana nih, nggak ada itu loh, kata dia kayak gitu. Tuh ngeliatin mama, dia tuh mama nggak lihat, katanya. Kalian bayangin lah posisinya tuh kayak mana. Aduh, mana ada Bunga, nggak ada siapa-siapa di bawah sini. Nah dari situ lah, Wak, orang tuanya Bunga tahu, oh ada kelebihan khusus nih dari anak dia. Udah biarin aja ya, katanya. Udah sana kamu pergi mandi aja, besok kamu tidur siang, kata mamanya kan. Nah pasca kejadian itu, mamanya si Bunga ini dia ceritalah ke bibinya. Nah bibinya waktu itu memang sudah tinggal lama di daerah tempat rumah dia itu, Wak, dan kebetulan juga rumah itu baru mereka tempati. Nah bibi dengar cerita dari mamanya si Bunga langsung, astagfirullahalazim,
Kau tahu Mama Bunga, rumah yang kalian tempati itu dulunya memang bekas rumah nenek sama cucunya. Nah nenek sama cucunya ini kecebur dalam sumur, dua-duanya juga nggak selamat Wak, kata dia. Nah dari situlah Wak makin membuat Bunga sama orang tuanya sadar kalau ternyata Bunga ini memiliki kelebihan yang nggak dimiliki orang lain gitu. Dan semenjak kejadian itu Wak, Bunga ya sering kali lah dikagetin sama makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Dan bahkan waktu itu Wak ya sempat juga sih Bunga ini berkawan sama sosok anak kecil atau cucu si nenek yang berkuyup di bawah meja tuh berkawan orang itu. Setiap kali si Bunga ngajak kawan-kawan aslinya ke rumahnya, terus nanti kata si anak ini, ih teman-teman kamu semua cantik-cantik ya, kata dia kayak gitu. Nah Bunga bilang lah ke kawan-kawannya, woi kata si ini kalian cantik-cantik, kata dia kayak gitu. Ya takutlah kawannya pada minggat semua, nggak ada yang mau lagi main ke rumah si Bunga. Nah itulah sedikit masa lalunya Bunga Wak ya pada saat dia menjadi indigo itu. Puncaknya dari segala pengalaman indigonya si Bunga ini Wak terjadi pada saat si Bunga udah duduk kelas bangku 3 SMK. Waktu itu sekolahnya lagi kayak ngadain acara organisasi gitulah di Curug Wak, semacam kayak air terjun gitu. Nah lokasi Curug ini berada sekitar 30 menit dari lokasi pemukiman warga, yang artinya betul lokasi Curug ini lumayan terpencil lah dan jauh dari pemukiman kan. Nah setelah satu malam di sana Wak, Bunga yang pada saat itu menjadi panitia acara yang rasa baik-baik aja, bahkan meskipun lah dia sesekali ada kayak ngelihat samar-samar ada yang lewat ya udah biasa lah sama dia dari kecil kok dia kayak gitu kan. Bunga nggak ngerasa keganggu Wak sama yang ngeliatin itu ya, walaupun memang ada lah beberapa makhluk yang kayak jahil gitu sama dia, tapi ya udah dibiarin aja. Sampai akhirnya Wak di malam kedua pada saat acara itu di malamnya dijadwalkan untuk acara jurit malam, yang mana setiap kelompok harus melewati 7 pos. Kebetulan pula si Bunga ini berada di pos yang ke-7, yang mana beberapa kelompok yang sudah diantarkan ke pos 7 ini ya berjalan dengan baik dan lancar aja, nggak ada apapun lah gitu. Tapi Wak ada di satu kelompok yang entah waktu itu kelompok yang keberapa lah, dari kejauhan si Bunga ini udah ngeliat salah satu anggota kelompok di barisan terakhir, kita sebut aja namanya Mawar Wak ya, diikuti sama makhluk yang gede kali Wak, hitam berbulu, rambutnya panjang. Nah waktu itu Wak si Bunga ada punya firasat yang agak buruk nih sama yang si cewek Mawar ini, kok dia bisa diikutin sama makhluk itu ya, yang lain enggak loh gitu. Awalnya diam-diam aja tuh dia kan, karena kalau misalnya Bunga cerita ke kawannya yang di pos 7 dia nanti takut pula kawannya ketakutan gitu. Dah dia tengok aja dari jauh kan. Nah ya udahlah kan, sampai akhirnya si yang kelompok yang dia lihat ini sampai di pos 7, Bunga selaku panitia dia minta lah, ya memang waktu itu acaranya mengharuskan untuk semua kelompok menutup mata gitu lah pakai kain gitu. Nah dibantulah sama si Bunga sama panitia lain ya kan, ditutupnya mata adik-adik dia ini. Nah waktu si Bunga ini ingin menutup mata anggota yang baris terakhir itu, which is Mawar itu, Bunga langsung bilang ke Mawar sambil bisik gitu kan, kamu jangan banyak ngelamun, terus baca doa ya, kata dia kayak gitu. Nah Bunga waktu itu sempat nawarin juga tuh sama si Mawar untuk, kamu mau nggak usah ikut jurit malam dulu, kata kayak gitu, mau istirahat aja. Tapi ditanya kayak gitu, dikasih tahu kayak gitu, si Mawarnya udah kayak ngeblank gitu Wak. Karena waktu diajak ngomong ya itu diam aja, dia nggak ada ngangguk, nggak ada bilang iya kak, nggak nolak juga enggak. Barulah setelah itu ditepuk pundaknya sama si Bunga, denger aku. Terkejut si Mawar kan Wak, denger ya, banyakin doa. Kalau kau udah nggak mau lanjutin lagi nggak apa-apa, istirahat aja. Iya kak, nggak apa-apa, kata si Mawar. Dah lanjut, dah sanggup kau, sanggup kak, nggak apa-apa kok, kata dia kayak gitu. Nah baru aja beberapa langkah menuju ke lokasi jurit malam itu Wak, tiba-tiba betul aja Mawar ini teriak-teriak kayak kesurupan lah. Dan kesurupannya ini udah kayak penyakit nular ke anggota-anggota lainnya. Akhirnya waktu itu 8 orang Wak kesurupan, semua anggotanya. Terus ke-8 orang ini pun kemasukan makhluk yang beda-beda pula Wak. Ada yang nyinden Wak, ada yang ketawa cekakakan. Nah akibat perkara inilah Wak si Bunga langsung disuruhnya semua anggota buka, tolong bukakan kain penutup mata mereka. Dibuka, udah baca surat Anas, kata dia gitu kan. Dan secara bersama-sama Wak dengan keras mereka langsung auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsunglah baca surat Anas kan. Tapi kalian tahu ketika doa itu lagi dibacakan, ada Wak salah satu anggota yang lagi kesurupan itu ketawa dia bilang, kalau nggak bisa baca doa mah nggak usah sok bisanya cuma kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbinas. Ketawa Wak. Setan tahu surat An-Nas Wak. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang Wak, semua yang tadinya kesurupan serentaklah sadar seketika. Dan pasca kejadian itu Wak, acara sekolah pun langsung dipersingkat. Yang tadinya baliknya lusa nih mereka langsung diminta untuk pulang siang itu juga. Nah Bunga awalnya waktu itu mikir, oh ya udah kejadian menegangkan ini sudah berakhir, kita sudah pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata tidak. Karena Wak sehabis pulang dari acara itu di rumah, penyakit asmanya si Bunga ini jadi sering kambuh. Dan
biar kalian tahu selama 3 bulan berturut-turut bunga ini selalu aja izin pulang sekolah karena memang sesak napas. Nah karena merasa nggak sembuh-sembuh dari penyakitnya, si bunga ini pun curiga jangan-jangan ada yang nggak beres sama aku nih. Dan akhirnya kebuka lah itu penyebab kenapa si bunga ini suka sesak napas. Nah usut punya usut, ternyata apa yang dirasakan oleh si bunga ini bukan karena penyakit asma, melainkan karena ulah makhluk tinggi besar tuh yang dilihat sama bunga di curug yang ngikutin si mawar, masih ingat kan? Ulahnya si dia. Dan menurut pengakuan keluarga nih ya, yang buat si bunga ini terkejut, ternyata selama 2 hari berturut-turut bunga ini udah gak sadarkan diri. Mereka juga mengatakan kalau selama 2 hari ini bunga, biar kau tahu kerjaan kau tuh cuma tidur kerasuan gitu aja terus 2 hari 48 jam biar kau tahu. Nah waktu kau kesurupan itu bunga, jin yang ada di dalam tubuh kau itu bilang saya tidak mau keluar dari sini karena saya sudahlah ngikutin si bunga, nemenin bunga, ngusapin si bunga. Bahkan ketika si bunga ini lagi sedih, aku yang ngobatin rasa sedihnya, kata dia. Nah mendengar cerita dari kesaksian keluarganya ini, bunga justru mengalami hal yang berbeda ketika bunga ini lagi dalam posisi tidak sadarkan diri. Dimana waktu itu bunga justru bermimpi dan dia melihat banyak sekali orang kerdil di sekitar dia Bahkan bunga juga melihat ada ular besar kepala manusia. Dia nyeret terus dirantai si bunga. Rambut bunga dirantai sama si manusia ular ini. Nah pada saat bunga diseret-seret itulah makhluk-makhluk kerdil itu dia ketawa, dia menertawai si bunga sambil tepuk-tepuk tangan kayak gitu. Di mimpi itu bunga cuma bisa nangis saja. Nah udahnya si bunga ini tiba-tiba aja udah kayak berada di kasur yang ukurannya besar kali, warnanya emas kata dia. Nah terus di samping kasur itu ada guci besar kali, terus ada buah-buahan segar di sampingnya itu kan. Tapi kali ini bukan rambutnya bunga aja yang dirantai tapi semua badannya dirantai. Terus nih ya, tiba-tiba makhluk berbadan besar yang bunga lihat di curug itu pergi diambil guci di samping kasur tuh, dibantingnya ke badan si bunga. Terus kata si bunga, si makhluk gede ini bilang kalau kalian bawa dia cuma bisa bikin celaka aja, kata dia gitu. Nah terus makhluk-makhluk kerdil tadi tuh langsunglah dia mencoba untuk membakar bunga ini bukan bunga beneran, bunga yang orang ini. Tapi di situ yang kebakar justru cuma rantai sama kasurnya aja, bunganya nggak ada kena percikan api dikit pun. Nah dari situlah bunga akhirnya langsung berhasil kabur. Dan pada saat bunga ini kabur ada salah satu makhluk kerdil tuh yang makhluk yang ngebakar dia itu, dia teriak apa? Pengantin kabur, kata dia. Nah dari sini bisa kebayangkan jangan-jangan pengantin yang dimaksud sama si makhluk kerdil ini ya bunga lah. Dan jangan-jangan pula si bunga ini yang mau dinikahi secara paksa oleh si makhluk besar itu, kayak dicomblangin. Bukan juga makhluk itu yang mau, makhluk tuh yang bilang bawa anak ini bikin celaka, katanya nggak begitu mau dia sama si bunga, tapi di mimpinya bunga. Tapi waktu kerasukan, si jin yang mungkin itu adalah makhluknya bilang aku yang menjaga bunga. Entah mungkin makhluk yang kerasukan sama makhluk di mimpi berbeda, atau mungkin mereka rival, nggak ngerti lah ya. Nah kita lanjut lagi di rangkaian mimpinya si siapa namanya tadi kan, si bunga. Waktu dia lagi berlarian itu tiba-tiba saja dia melihat ada bapak-bapak yang meminta si bunga ini untuk ayo sini nak ikut sama saya. Dan pada saat si bunga ini ikut bapak itu, bunga kemudian bertanya lah kan, bapak siapa, kata dia. Bapak tuh nggak jawab dia cuma balas dia senyum deh. Terus tak kayak gimana nih bunga tiba-tiba seperti kayak ditarik ke suatu tempat, dan di situ dia melihat ada orang tuanya, ada kakeknya bunga juga, dan adalah beberapa orang di sana. Bunga berusaha untuk manggil mereka, tapi nggak ada dari antara mereka yang nyaut tuh panggilan si bunga. Dan di situ lagi-lagi bunga melihat lagi si makhluk badan besar yang di curug tuh lagi jongkok, dan sepertinya si makhluk ini kayak lagi makan tulang gitu loh karena terdengar kayak retak gitu. Terus nggak lama ada suara gluk 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 kayak suara minum, lagi makan si makhluk itu. Dan tiba-tiba azan berkumandang. Dan entah kenapa ketika bunga mendengar azan subuh itu, bunga itu seperti ingin memejamkan mata. Barulah bunga terbangun, dan kali ini bersama dengan raganya. Itulah yang di hari kedua itu. Dan di situ semua keluarga beserta orang-orang yang menyaksikannya iyalah merasa bersyukur kali. 2 hari anaknya entah kemana-mana, seperti sedang melakukan perjalanan apa ya sebutnya ya, perjalanan goib. Karena aku memang pernah dengar-dengar yang kayak gitu. Dia 2 hari kerasukan padahal mah bentar banget dia di sana. Gitu kan ada sesuatu yang tidak bisa kita
jelaskan gitu kan, yang cuma hanya orang-orang tertentu yang bisa menjelaskan. Kadang kita nggak bisa ngejelasin karena itu nggak terjadi sama kita. Orang itu ngomong juga jangan kita mentah-mentahkan kali, karena kita nggak di posisi dia. Wah, kadang kasihan orang-orang kayak gitu tuh, yang indigo itu. Jadi nggak usah disudutkan kali lah ya. Mau percaya syukur, nggak percaya ya sudah. Kita balik lagi nih Wak ya, dan pasca kejadian itu Bunga ya udah kembali dia beraktivitas seperti biasa ya, meskipun juga menurut pengakuan si Bunga Wak, kalau si sosok makhluk besar itu terus-terusan masih mengikuti sampai Bunganya ini harus memutuskan untuk menikah dengan pasangannya. Pasangan betulan manusia ya. Nah, Bunga juga mengaku kalau dirinya ini telah menjalani proses ruqyah atau proses semacam pembersihan diri lah Wak, terutama dari makhluk-makhluk jahat. Sampai 4 kali Wak dia di ruqyah, dan akhirnya alhamdulillah si Bunga dikabarkan sih udah terbebas dari gangguan makhluk besar tadi itu. Alhamdulillah. Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Pengalaman dari Wawa aku yang mana yang paling menurut kalian menyeramkan? Bisa kalian komen di bawah. Kalau aku yang mana? Dua-duanya. Mohon maaf aja nih Wak ya, dua-duanya seram. Yang satu bercandanya nggak main-main, dibuatnya orang bisa ngakhirin hidup, soalnya nggak lucu bercandanya. Bercanda yang ganggunya. Terus yang kedua ya, walaupun memang ini kayak perjalanan di alam bawah sadarnya si Bunga, tapi kalau kalian ngelihat langsung, mau itu mimpi maupun nggak ketakutan, bangun dari tidur tuh walaupun alhamdulillah ini cuma mimpi, tapi apa nggak kebayang-bayang sama kalian dikelilingin ada kerdil, tepuk tangan gitu, habis kalian dirantai. Dua-duanya seram Wak, tapi gimana menurut kalian komen aja di bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang juga memiliki kisah horor yang tidak kalah menyeramkan, langsung aja kirimkan ke email yang ada di bawah ini Wak ya. Nah, sakit tenggorokan aku, banyak kali aku berteriak-teriak dari tadi. Dah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan